Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, seperti kami telah umumkan bahwa Kamis acaranya ada Dialog Kamis bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Heri Nurdi dan Uncle Firman. Kali ini kita akan membahas perkembangan dunia Islam, terutama bagaimana kita menyikapi mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah sudah ada Uncle Firman yang akan memoderatori. Tafadhal, Uncle Firman. Terima kasih banyak Mas Krisna. Assalamualaikum pemirsa semua. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Heri, Mas Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, pertemuan Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia. Apa sih urgensinya Ustadz? Bukannya udah jelas bahwa ini loh Ahlus Sunnah wal Jamaah udah jelas gitu. Kayaknya nggak perlu sampai ada pertemuan Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi. Kalau beda ya dengan Risalah Aman kan itu seluruh mazhab-mazhab gitu ya, saatnya pertemuan seluruh mazhab-mazhab. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan udah jelas konteksnya. Ini kenapa harus dibikin pertemuan lagi seperti itu, Ustaz? Fikir kita ingin tahu nih poin-poin pertemuan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Uncle Firman tadi sebutkan. Kira-kira poin dan hasil keputusannya di Krosni itu apa? Biar nanti kita bisa melakukan Direview. Ya, silakan. Saya coba bacakan ya Ustaz ya. Poin-poin pertemuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam akidah 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dalam fikih, serta ahli tasawuf yang murni, ilmu dan akhlak sesuai manhaj Imam Junaidi dan para ulama yang meniti jalannya. Itu adalah manhaj yang menghargai seluruh ilmu dan berkhidmat kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan telah benar-benar menyingkap tentang ajaran-ajaran agama ini dan tujuan-tujuannya dalam menjaga jiwa dan akal, menjaga agama dari distorsi dan permainan tangan-tangan jahil, menjaga harta dan kehormatan manusia, serta menjaga akhlak yang mulia. Al-Quran Al-Karim adalah bangunan yang dikelilingi oleh berbagai ilmu yang membantu untuk menggali makna-maknanya dan mengetahui tujuan-tujuannya yang mengantarkan manusia kepada ma'rifat kepada Allah. Mengeluarkan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, mengejawantahkan kandungan ayat-ayatnya ke dalam kehidupan, peradaban, sastra, seni, akhlak, kasih sayang, kedamaian, keimanan, dan pembangunan, serta menyebarkan perdamaian dan keamanan di seluruh dunia, sehingga bangsa-bangsa lain dapat melihat dengan jelas bahwa agama ini adalah rahmat bagi seluruh semesta alam, serta jaminan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manhaj Islam yang paling komprehensif, detail, dan akurat. Manhaj ini paling perhatian dalam memilih referensi-referensi ilmiah dan metodologi pendidikan yang mencerminkan secara benar tentang cara berpikir seorang muslim dalam memahami syariat dan mengetahui realitas dengan berbagai kerumitannya serta cara mengaitkannya secara baik. Lembaga-lembaga pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak beberapa abad telah sukses menghasilkan ribuan ulama dan tersebar di seluruh penjuru dunia, dari Siberia hingga Nigeria, serta dari Tenggir hingga Jakarta. Mereka telah menduduki berbagai posisi dan jabatan, serta mengemban amanah di sektor fatwa, peradilan, pendidikan, dan khutbah, sehingga masyarakat diliputi oleh keamanan. Mereka juga menghasilkan memadamkan api fitnah dan peperangan, sehingga kondisi negara menjadi stabil, dan mereka pun telah menyebarkan ilmu yang benar. Sepanjang sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa memantau berbagai pemikiran yang menyimpang dan memantau tulisan dan konsep berbagai kelompok. Kemudian mereka menimbang semua itu dalam parameter ilmu serta memberikan kritik dan bantahan. Mereka juga senantiasa menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai fenomena penyimpangan. Mereka menggunakan piranti ilmu-ilmu yang kuat dalam melakukan pengawasan dan koreksi. Setiap manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebar secara aktif, maka gelombang ekstremisme pasti akan surut, sehingga kondisi umat Islam stabil dan dapat konsentrasi dalam menciptakan sebuah
peradaban. Sehingga didapati para cendekiawan muslim yang berkontribusi dalam ilmu aljabar, perbandingan, perhitungan, dan trigonometri, serta ilmu geometri, analitis, pecahan, algoritma, berat atau massa, kedokteran, dan oftalmologi, psikiatri, onkolog, epidemi, embrio, obat-obatan, ensiklopedia farmasi, ilmu flora dan fauna, gravitasi, astronomi dan lingkungan, ilmu akustik, ilmu apotek, dan ilmu-ilmu lain. Itu semua adalah buah dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak terbantahkan. Sepanjang sejarah berulang-ulang muncul badai gelombang pemikiran menyimpang dan mengklaim berafiliasi kepada wahyu, namun membangkang terhadap metodologi ilmiah yang benar dan ingin menghancurkannya, serta mengusik keamanan dan kenyamanan masyarakat. Gelombang pertama yang sesat dan membahayakan itu adalah Khawarij klasik hingga sampai Neo-Khawarij. Saat ini dari kalangan Salafi Takfiri dan ISIS, serta semua kelompok radikal yang meniti jalan mereka yang memiliki kesamaan, yaitu distorsi, pemalsuan, dan interpretasi bodoh akan ajaran agama ini. Karena mereka melahirkan puluhan konsep yang rancu dan interpretasi batil yang melahirkan takfir, penghancuran, pertumpahan darah, dan pengerusakan serta penodaan citra Islam dan menyebabkan Islam diperangi dan dimusuhi. Hal ini yang meniscayakan para ulama untuk membersihkan Islam dari semua hal itu. Ini masih panjang Ustaz, tadi gantian baca ya Ustaz. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih, ilmu ini diemban dari setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Mereka membersihkan ilmu dari penyimpangan orang yang melewati batas, kedustaan para pembuat kebatilan, dan interpretasi orang-orang yang bodoh. Dengan izin Allah, muktamar ini merupakan titik balik yang berkah untuk meluruskan penyimpangan akut yang berbahaya yang mendominasi pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta berbagai upaya pencatutan kalangan ekstremis akan istilah ini dan membatasinya hanya pada diri mereka serta mengafirkan umat Islam lainnya. Pelurusan penyimpangan ini dilakukan dengan mengaktifkan metode ilmiah yang kuat dan otentik yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan kita yang besar, yang merupakan benteng keamanan dalam membantah berbagai wacana takfiri dan ekstremis. Hal ini juga dilakukan dengan mengirimkan pesan-pesan keamanan, kasih sayang, dan perdamaian ke seluruh penjuru dunia, sehingga dengan izin Allah seluruh negeri kita kembali menjadi mimbar cahaya dan sumber hidayah. Ini kayaknya banyak titik beratnya. Udah, kayaknya titik beratnya banyak takfiri, ekstremisme, permusuhan, kekerasan gitu ya. Ini katanya hanya sepotong nih, sebagian masalah. Iya. Pointer-pointer tidak masuk. Ini pointer-pointernya, cuman titik pointernya hilang Ustaz Heri. Ini udah semua Ustaz, udah banyak Anda baca. Ustaz Heri mungkin memberikan tanggapan terlebih dulu, baru kita setelah itu. Sebetulnya, Latar belakang dari iya, pertemuan di Grozny ya. pertemuan di Grozny ini sebetulnya lahir dari keprihatinan dunia Islam tentang munculnya gelombang, pertama gelombang takfir, kedua gelombang kerusakan, karena ketika takfir ini muncul, ideologi takfir ini muncul, maka mudah sekali menyalahkan orang, mudah sekali menghukumi orang, dan yang terjadi seperti beberapa Arab Spring itu, saya sudah mencoba membacanya itu ketika 2006 Ustaz. Ketika 2006 itu muncul, sebelumnya sudah, tapi ketika 2006 itu menguat. The new map of Middle East akan diubah peta dunia Islam, peta dunia Islam yang terutama ada di Timur Tengah, dan ada negara-negara baru muncul, dan betul terjadi pada 2009, Sudan Utara, Sudan Selatan kemudian muncul, kemudian mulai berkembang dengan Tunis, merembet ke Libya, ke Mesir, bahkan sampai hari ini Irak, Suriah masih rata dengan tanah. Ketika rata dengan tanah, orang berada pada posisi yang sangat sulit membela kemanusiaan, dituduhnya membela rezim tertentu. Tapi ketika kita mencoba untuk melakukan pembelaan terhadap orang yang dianiaya, maka kita disebutnya ekstremis dan takfiri. Maka terjadi kegelisahan yang luar biasa di antara
dunia Islam ini. Bahkan di Malaysia sekarang Ustaz, muncul gelombang besar membalas takfiri dengan mengkafirkan ulang. Mungkin ini juga respon aksi atas reaksi ya gitu Ustaz. Bahwa seperti yang salah satu riwayat yang diriwayatkan tentang hadis Rasulullah, barang siapa mengkafirkan seorang muslim maka dia jatuh pada kekafiran. Nah, ketika itu terjadi, maka dengan sendirinya dia berubah menjadi dari beriman menjadi kafir. Ini yang menimbulkan kegelisahan di antara terutama di negara-negara dunia Islam saat maka mereka berkumpul membahas dan bersepakat musyawarah mufakat di Grozny untuk melahirkan beberapa pointer tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama dan Menyatakan bahwa Wahabi bukan dari ya menyatakan Wahabi baik yang dalam kategori Khawarij atau neo Khawarij tidak bagian dari kalangan kaum muslimin. Jadi sekarang bantah-bantahan gitu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua ditambah dengan foreign policy yang keluar dari Iran dan Saudi. Umat Islam ini seperti seolah-olah menjadi berada di tengah-tengah pertarungan dua negara ini. Entah itu politiknya, entah itu kepentingan di belakangnya. Dan saya yakin ada kekuatan-kekuatan yang bermain di belakangnya. Sejak 2006 yang dilakukan Amerika dan Israel kan cuma tepuk tangan Ustaz. Mereka tidak lagi mengeluarkan biaya perang karena perang dibiayai oleh negara-negara Islam. Mereka tidak lagi jatuh kurban karena kurban selalu berada, misalnya contohnya yang di Baghdad kemarin, bom truk meledak, 68 orang meninggal dalam satu peristiwa. Tidak satu pun orang yang kalau kategorinya orang Western people itu jadi korban, tidak ada satupun. Kalau memang itu tujuannya. Jadi memang sejak 2006 korbannya itu antar sesama kita gitu. Inilah yang kemudian menjadi concern keprihatinan para ulama dan pemimpin umat yang berkumpul di Grozny, ingin memberikan bendera mercusuar begitu bahwa oke, kita berhenti sampai di sini, kita bangun peradaban. Ketika dakwah redup yang muncul adalah kebatilan. Itu pesan yang saya tangkap ingin dikembalikan ulang bahwa jangan salahin orang lain dulu, tapi semua ini terjadi ketika dakwah itu intensitas dan effortnya menurun. Kurang lebih itu yang saya tangkap Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Yaqul Allah Ta'ala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wa qala ta'ala fi mawdhi'in akhar min kitabih wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa ba'du. Dengan mengikuti perkembangan yang berlangsung di Grozny yang mengundang kehadiran ulama-ulama dari berbagai macam kalangan dari dunia Islam, kecuali ulama-ulama Salafi Wahabi yang melahirkan berbagai macam keputusan yang tadi dibacakan oleh Ustadz Iman kita. Kalau kita perhatikan hal ini sebetulnya bukan merupakan hal yang baru. Seperti yang tadi Ustadz Hedi katakan, ini lahir dipicu oleh maujat takfir yang sedang berkembang di tengah-tengah dunia Islam. Gelombang takfir yang sedang berkembang di tengah-tengah dunia Islam, sedangkan yang menjadi dalang utama di belakang semua ini adalah ajaran Wahabi Salafi yang condong
untuk mengkafirkan orang yang berbeda dengan mereka. Dan ini juga bukan merupakan hal yang baru. Ketika gerakan ini pertama kali muncul, kalau kita perhatikan, yang menjadi sasaran gempuran dan serangan mereka adalah kaum muslimin yang berbeda mazhab dengan mereka. Dengan mudah mereka memfatwakan fulan sesat, fulan musyrik, fulan orang-orang yang halal darahnya. Oleh karena itu kalau kita membaca buku fatwa katakan Ibnu Taimiyah, dalam buku fatwanya tidak kurang mungkin dari 200 kata bunuh. Ustutiba, si fulan disuruh bertaubat, fa in lam yatub qutil. Kalau dia tidak bertaubat, dibunuh. Hanya karena mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Karena selain dari Allah adalah makhluk, sedangkan Al-Khaliq adalah Allah. Sedangkan ayat-ayat Quran yang tertuang dalam kertas itu merupakan satu yang baru. Yang qadim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asma'nya, kebesaran dan keagungannya. Hanya karena mengatakan bahwa Quran makhluk, dihalalkan darahnya. Jadi terdapat tidak kurang dari 200 kata bunuh. Ustutib, ya, disuruh bertaubat, fa in lam yatub qutil. Kalau dia tidak bertaubat, maka halal darahnya dan boleh dibunuh. Perintah. Dan ini bukan menyangkut hal-hal yang sifatnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sifatnya melakukan kerusakan atau melakukan tindakan teror atau perbuatan aniaya, bukan. Hal-hal yang dikenakan hukuman mati oleh Ibnu Taimiyah adalah hal-hal yang kembali kepada perbedaan pendapat. Ternyata yang datang setelah Ibnu Taimiyah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya menerapkan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah lebih daripada apa-apa yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu darah mengalir, korban-korban berjatuhan sebagai apa? Persembahan yang dilakukan oleh gerakan Wahabi takfiri. Dan kalau kita perhatikan, kenapa yang menjadi korban mereka adalah sesama kaum muslimin? Kenapa yang menjadi korban mereka sesama kaum muslimin yang berbeda pendapat dengan mereka? Apakah dibolehkan kita melakukan pembunuhan terhadap orang yang berbeda pendapat? Tugas kita berdakwah. Kalau seandainya dihalalkan bagi kita untuk membunuh orang-orang Islam yang berbeda pendapat, berarti kias yang lebih berat lagi dihalalkan juga membunuh orang-orang musyrik yang bagaimana? Yang berada di luar Islam. Karena kedekatan kita dengan orang-orang Islam yang mereka halalkan darahnya jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang musyrik di luar Islam. Tapi ternyata Allah tidak mengizinkan kita membunuh kaum musyrikin di luar Islam. Tugas kita mengajak berdakwah di tengah-tengah mereka. Kalau mereka mengangkat senjata, mereka melakukan tindakan teror, bukan perbedaan agama mereka atau pilihan mereka yang menyebabkan kita mengangkat senjata, tapi karena mereka melakukan tindakan kekerasan, kita dibolehkan untuk membela diri dan mengamankan keadaan, memulihkan situasi dalam keadaan bebas orang untuk memilih keyakinannya. Kalau kita periksa dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang membolehkan kita untuk membunuh atau memerangi satu kaum hanya karena perbedaan pendapat. Tidak ada sama sekali. Yang ada waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian, dan peperangan tersebut di jalan Allah, bukan untuk tujuan-tujuan ekspansi politik, kekuasaan atau menguras, mengeruk, menguasai sumber-sumber kekayaan alam satu kaum, tidak. Karena Islam agama keadilan. Islam bukan ingin menguasai permukaan bumi dengan senjata atau dengan pasukan, tidak. Tapi Islam berdakwah mengajak manusia kembali kepada Allah. Kalau dia menolak, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, seluruh fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah tidak kurang dari 300 fatwa. 200 lebih terdapat di fatwa. Buku tulisan fatwa dia. Kita lihat dengan mudah menumpahkan darah orang hanya disebabkan karena perbedaan pendapat. Nah, kalau masalah
mengatakan Quran sebagai makhluk, katakan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya, Allah yang memperdengarkan suara dengan kekuasaannya melahirkan huruf-huruf yang dapat difahami dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya merupakan sesuatu yang baru. Abu Zur'a Ar-Razi, guru dari Imam Muslim, mengatakan bahwa Bukhari itu zindik karena mengatakan Quran makhluk. Tapi ternyata Sahih Bukhari menjadi pegangan dari Ibnu Taimiyah, dari kalangan-kalangan pengikut Wahabi. Cuma Ibn Baz mengeluarkan fatwa, buku Syarah Bukhari yang pertama sebagai muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mereka akui sebagai Amir Al-Mu'minin dalam bidang hadis, mereka larang untuk membacanya. Karena akidahnya bukan akidah mereka, akidah Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah akidah Asy'ari. Padahal kalangan Wahabi sebagian dari mereka menyesatkan, mengkafirkan Asy'ari dan para pengikutnya. Seperti Dr. Shalih Fauzan bin Fauzan, kita di dalam bukunya, dengan tegas dia menyesatkan Asy'ari. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, gelombang takfir yang diawali oleh kalangan Khawarij yang dengan mudah mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW, menumpahkan darah kaum muslimin. Hingga kalau yang datang kepada mereka orang-orang kafir, mereka tawarkan Islam, begitu dia menolak, diantarkan ke tempat aman. Karena firman Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kalau ada orang musyrik datang ke hadapanmu, memohon perlindungan, bacakan ayat-ayat Allah. Kalau dia tidak menerima, sampaikan dia ke tempat aman, berikan tempat perlindungan. Ini Khawarij pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan orang yang hidup setelah itu kita jumpai bagaimana mereka memberikan perlindungan kepada orang musyrik, tapi terhadap kaum muslimin mereka melakukan pembantaian yang sadis, sampai wanita yang hamil mereka belek perutnya, mereka keluarkan anaknya dengan alasan supaya anak ini tidak melanjutkan jejak orang tuanya. Kita dengar bagaimana kisah-kisah yang mengerikan yang dialami oleh sebahagian sahabat maupun tabi'in. Bagaimana mereka menjumpai orang musyrik, mereka berikan perlindungan, tapi terhadap orang-orang muslim yang tidak sejalan dengan mereka. Di saat mereka bertanya bagaimana pendapat kalian terhadap Khulafa Ar-Rasyidin, terhadap khilafah Abu Bakar sama Umar, mereka mengatakan, kami adalah pengikut-pengikut mereka, orang-orang yang memuliakan mereka. Bagaimana pendapat kalian terhadap Utsman dan Ali? Kalau mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang menjadi penerus Rasulullah SAW, mereka halalkan darahnya. Dahsyatnya luar biasa. Jadi bagaimana mereka tidak siap untuk menerima perbedaan pendapat. Interpretasi mereka yang batil yang disampaikan oleh para ulama di Krosni tadi, itu yang menjadi apa? Menjadi pegangan mereka, yang semua orang harus mengikuti mereka. Nah, Khawarij yang berakhir pada masa Amirul Mukminin, pada saat itu mereka berkata bahwa mereka telah berakhir ya Amirul Mukminin. Dijawab oleh Imam Ali, mereka akan terus berada pada sulbi setiap pria dan rahim setiap wanita di setiap masa. Setiap masa akan tetap ada orang-orang seperti mereka. Tapi di saat umat Islam bersatu, hidup rukun, dipimpin oleh ulama-ulama yang adil, mereka tidak akan memunculkan diri mereka. Tapi di saat umat Islam bercerai-berai, umat Islam dipimpin oleh orang-orang yang bodoh, yang mudah menjual agama mereka dengan dunia, kelompok ini akan berkembang dengan pesat. Nah, dengan lahirnya maujud takfir semenjak saat itu, diteruskan oleh kalangan Wahabi takfiri saat ini, yang dengan mudah mengkafirkan orang, menumpahkan darah orang, membunuh orang, dan dengan mudah mengkafirkan orang-orang yang berbeda dengan mereka seperti kalangan pengikut Asy'ari maupun Maturidi, ya, dan orang-orang yang serupa dengan mereka, akhirnya mendorong ulama-ulama Ahlus Sunnah untuk bersatu, bersepakat menghadang ancaman yang datang dari kalangan Wahabi takfiri, yang merupakan kelanjutan dari mana? Kelanjutan dari kalangan Khawarij di masa lampau. Karena ini amat memprihatinkan, gerakan Wahabi takfiri dan gerakan Khawarij ini menjadi ancaman bagi dunia Islam, yang memecah belah mereka, mencabik-cabik persatuan mereka, menimbulkan kecurigaan, menggantikan kecintaan kasih sayang dengan permusuhan,
yang membuat umat Islam di Mesir, umat Islam di negara-negara Arab, bahkan di Eropa, sampai di Bosnia, mereka mengatakan bahwa bantuan yang datang dari Saudi Arabia, yang mereka bawa ternyata menimbulkan perpecahan, pertentangan di antara kami, dan permusuhan, hingga di saat terjadi pembantaian, sebahagian merasa senang di saat orang yang berbeda dengan mereka dibantai. Demikian pula yang terjadi di Afghanistan. Begitu pula yang terjadi di Malaysia, sampai pemerintah mengkafirkan mereka, termasuk ulama-ulama di sebahagian wilayah, termasuk juga di negeri Indonesia. Pertentangan yang berlangsung pada saat ini tidak lepas dari peran Wahabi takfiri. Dan kalau kita kembali kepada latar belakang kelahiran mereka, kita jumpai bahwa terdapat kesepakatan kerjasama antara ulama-ulama Wahabi ini dengan penguasa-penguasa di Inggris. Bagaimana mereka bersepakat, pihak Inggris itu memberikan dukungan kepada Raja Al-Saud dengan syarat bahwa kerajaan Saudi Arabia siap untuk menyerahkan Palestina bagi Yahudi. Malah dalam sebuah surat yang diberikan, yang ditandatangani oleh Al-Malik Abdul Aziz di hadapan Churchill dan Roosevelt di terusan Suez, disebutkan, La mania indi min i'ta' Filastin lil Yahud kama tarahu Britania al-Uzma. Tidak ada halangan bagi saya untuk menyerahkan Palestina kepada orang Yahudi sebagaimana yang dikehendaki oleh Inggris yang besar pada saat itu. Jadi penyerahan Palestina kepada Inggris dengan tujuan untuk diserahkan kepada Yahudi itu merupakan rencana jangka panjang. Kenapa sampai Al-Saud mendapatkan hadirin sekalian bantuan begitu besar? Karena Saudi Arabia juga mendapatkan imbalan yang begitu besar, seluruh wilayah Hijaz, seluruh wilayah juga Najd, dengan syarat juga yang lain, mereka harus bekerja sama bersama Inggris menghadapi pemerintahan Utsmani. Dari mulai pertama kali Saudi Arabia ini, ulama-ulamanya, kalangan Wahabinya menganjurkan umat Islam untuk tidak membantu Turki. Karena Turki sudah terjerumus dalam kesesatan, dalam bid'ah, dalam kesyirikan, mereka condong kepada tasawuf. Nah, ketika Turki bersekongkol bersama Jerman dalam peperangan dunia pertama kita saksikan, itu Saudi Arabia dengan ulama-ulama mereka menyebarkan berbagai macam isu agar umat Islam berlepas tangan dari Turki. Bahkan membantu Inggris. Sampai ke Indonesia, ulama-ulama kita di Indonesia pada saat itu pun ikut melakukan sholat hajat istighatsah dengan harapan supaya Utsmani mengalami kekalahan dan peperangan dimenangkan oleh Inggris. Kenapa? Karena fitnah yang mereka katakan kalau Utsman menang, maka bersama Jerman orang akan susah untuk melakukan ibadah haji, berumrah dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mereka dengan media mereka, kekuatan mereka mampu untuk memutarbalikkan fakta. Jadi apa yang terjadi di Grozny? Pertemuan dari para ulama, kecuali ulama-ulama Wahabi takfiri Saudi Arabia, karena mereka betul-betul merasa khawatir Ahlus Sunnah akan tercabik-cabik, terpecah-pecah, hingga tidak mampu untuk menghadang ancaman-ancaman yang datang dari berbagai macam penjuru yang melemahkan umat Islam di negara-negara mereka. Akhirnya disebabkan karena kalangan Wahabi takfiri yang tampil mengatasnamakan Ahlus Sunnah, mereka menimbulkan kerusakan baik di Suriah, di Irak, di Yaman. Kalau seandainya Ahlus Sunnah yang diwakili oleh ulama-ulama yang terdapat di Grozny, yang punya rasa toleransi, yang punya kecintaan pada sesama kaum muslimin, dan melindungi mereka dari ancaman yang dari luar, kita yakin tidak akan terjadi peperangan. Dan diharapkan mudah-mudahan antara dunia Islam, dari kalangan Ahlus Sunnah betul-betul dapat memimpin dunia dengan penuh kedamaian, keadilan, dan dapat melindungi umatnya dari berbagai macam fitnah. Dan diharapkan mereka dapat bernegosiasi dengan baik bersama kalangan Syiah di Iran untuk betul-betul memperbaiki kondisi keadaan umat. Di mana kalangan Syiah menjaga diri mereka, mulut mereka, tindakan mereka dari propaganda buruk terhadap Ahlus Sunnah, begitu pula sebaliknya juga Ahlus Sunnah terhadap mereka, dan ini akan dapat mempersatukan umat yang menjadi ancaman buat Barat, ancaman buat kepentingan Zionis, dan ancaman bagi centeng Zionis Saudi Arabia. Gak ada yang bisa mengingkari bahwa Zionis bersama Saudi Arabia menjaga hubungan yang mesra, hangat, luar biasa dari jauh-jauh hari. Tapi yang kesian kaum muslimin di Saudi Arabia yang terpedaya,
oleh tipu daya mereka. Di luar mereka berbungkuskan Islam, tapi dalam kebobrokan betul-betul menjadi ancaman yang menggunting-gunting umat Islam dalam lipatan. Wallahu a'lam. Iya. Ustaz, sedikit pertanyaannya sih dasar banget ketika kita ngomong soal perbedaan, bahkan bukan perbedaan mazhab, perbedaan manhaj. Iya. Misalnya contohnya akidah Asy'ari Al-Maturidi. Sebetulnya apa sih ketika orang yang umum tuh kan bertanya, akidah saya kan Islam, Ustaz. Kenapa ada tambahan lagi Asy'ari Maturidi, dan kenapa kalau sudah Asy'ari Al-Maturidi itu digandengkan lalu kemudian mudah diberi julukan dan stempel ahlul bid'ah, cenderung pada tahayul dan mendekati kekufuran. Di mana itu letaknya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah syudura lima rasyidi amrik. Kata akidah ini sebetulnya merupakan kata yang baru yang digunakan oleh setiap kelompok untuk menyerang musuh mereka yang berbeda. Karena kata akidah dalam bahasa Arab tidak ada satupun yang menunjukkan ideologi atau keyakinan. Karena kata akidah diambil dari kata akad dan ukut, menggambarkan ikatan dan transaksi. Oleh karena itu pada masa Nabi tidak pernah kita dengar kata akidah digunakan untuk ideologi. Nabi menggunakan iman, Islam, ihsan. Dan Quran sebagai kitab yang menerangkan apa itu Islam, apa itu iman. Begitu pula mengenai ihsan, tidak pernah menyebut sekalipun mengenai akidah. Oleh karena itu kata i'taqada ya'taqidu yang berarti meyakini tidak digunakan pada masa lampau untuk arti tersebut. Ini merupakan satu kata yang baru, menunjukkan makna yang baru yang tidak ada pada masa Rasul maupun sahabatnya ataupun pada para tabi'in. Tapi semenjak umat Islam berfirqah, berkelompok-kelompok, untuk membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain, mereka mengatakan akidah kita berbeda dengan mereka. Sebetulnya pertama tidak menunjukkan pada keyakinan, tapi menunjukkan ikatan. Komunitas yang punya faham yang tradisi sama, masuk gitu. Tradisi yang sama. Lama kelamaan terjadi perubahan makna dari kata ikatan, ya, di antara mereka menjadi satu keyakinan, kepercayaan. Jadi kata akidah itu merupakan satu bid'ah. Bahkan saya meyakini bahwa ini bid'ah dhalalah. Karena disebabkan kata akidah ini, umat Islam terbagi pada kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang saling bermusuhan, bahkan saling menyesatkan. Akidah Mu'tazilah, akidah Asy'ari Maturidi, kemudian akidah Salafi, dan lain sebagainya. Begitu pula akidah Syiah. Oleh karena itu saya merasa bahwa sebaiknya kita semua tidak menggunakan kata ini, tapi kembali kepada istilah yang dipergunakan Al-Quran untuk dapat menyatukan umat yang mau kembali berserah diri kepada Allah dengan mengabaikan mereka-mereka yang lebih suka menggunakan sampan mengarungi samudera kehidupan dunia. Kita ingin masuk dalam bahtera Islam. Nah, kalau kita kembali kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, begitu pula Al-Imam Al-Maturidi, kita jumpai mereka ini sebetulnya tidak pernah sama sekali ya, mendirikan satu kelompok. Lalu murid-muridnya mengatakan ana Maturidi, atau murid Abul Hasan mengatakan ana Asy'ari. Tidak pernah satu pun dari mereka yang pernah mengajukan umat melakukan hal tersebut. Cuma orang yang di bawah ya, melihat manhaj berfikir mereka, ya, metode mereka dalam menafsirkan ayat dan nas, akhirnya mereka mengatakan ini merupakan akidah, disiplin ilmu. Begitu pula terhadap kaum salaf. Nah, kita ingin tahu apa sih perbedaan antara akidah salaf. Kita gunakan kata ini mengikuti mereka. Begitu pula akidah Asy'ari Maturidi. Kalau kita perhatikan kaum salaf yang sebenarnya, kita sering mendengar di bangku sekolah di Al-Azhar, kata yang diucapkan aqidatus salaf atau madhabus salaf. Mereka gunakan madhab, bukan akidah. Madhabus salaf aslam, wa madhabul khalafi a'la. Madhab salaf lebih aman, lebih selamat dah. Tidak masuk ke daerah yang berbahaya. Kalau madhab khalaf, lebih luas. Nah, apa maksud dari ucapan ini? Sebetulnya kembali kepada ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran.
Contohnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Biyadihil muluk. Biyadihi malakutu kulli syai'in idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yadullah fawqa aydihim. Kalangan salaf ketika membaca ayat-ayat ini, mereka yakin bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Begitu mereka mendengarkan ayat ini, langsung mereka mengatakan, amanna bihadhil ayah. Kami beriman kepada ayat-ayat ini. Tapi ala muradillah, sebagaimana yang Allah kehendaki, la kama natakhayyaluhu, bukan seperti yang kami hayalkan. Faham enggak? Artinya mereka bertawakuf. Istawa Rabbuna ala arsyih kama yuriduhu, la kama natakhayyaluhu. Allah berkuasa di atas arasy-Nya sebagaimana yang Allah kehendaki, yang Allah maksudkan. Akal kami tidak mampu untuk memahami hal tersebut. Begitu juga biyadihil muluk, ya. Ini menggambarkan kekuasaan Allah, kekuasaan kerajaan langit bumi dalam genggaman kekuasaannya. Dia memahami ayat ini secara mujmal, tidak mau merincikan. Oleh karena itu Sayyidina Umar ketika mendengarkan orang menyebutkan ayat ini, ingin menimbulkan keributan, langsung dicemeti sama dia. Jadi ini bukan hal yang akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Jadi ayat-ayat Quran yang berbicara tentang kebesaran keagungan Allah, yang dalam ungkapannya, ya, dalam ungkapannya karena mempergunakan bahasa yang biasa dipergunakan oleh manusia, menyerupai makhluknya, itu harus betul-betul kita tafsirkan dengan penafsiran yang layak dengan kebesaran keagungan Allah. Oleh karena itu kita serahkan pada Allah Ta'ala. Tidak dihayalkan. Tidak dihayalkan dan tidak ditafsirkan. Mungkin maksud ayat la kamitslihi syai' itu untuk mengingetin bahwa Iya. Allah bakal menggunakan istilah-istilah yang sering dipakai manusia. Iya. Ustaz. Apalagi para salaf as-saleh membaca ayat Al-Quran, huwaladzi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Allah telah menurunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat yang jelas, gamblang, tidak mengandung multitafsir. Dialah induk Al-Quran. Kalau induk berarti yang lain dikembalikan kepada Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Di samping ayat muhkamat yang menjadi induk Al-Quran yang jelas, gamblang, maknanya tidak mengandung multitafsir, terdapat ayat-ayat mutasyabihat. Hunna wa ukharu mutasyabihat. Lalu Allah terangkan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang hati mereka menyimpang, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, mereka justru mengikuti ayat-ayat mutasyabihat terpisah dari ayat muhkamat yang seharusnya menjadi induk dan penafsirnya. Tujuannya apa? Ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wil, untuk menimbulkan fitnah. Juga ingin mentakwilkannya sekehendak mereka dan pemahaman mereka. Ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang memahami maknanya, takwilnya, hakikatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui tentang Allah dengan sebaik-baiknya adalah Allah. Adapun yang kita tahu yang Allah terangkan mengenai dirinya sesuai dengan kemampuan kita. Warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam dalam ilmu pengetahuan, yaquluna amanna bihi, mereka berkata kami beriman kepadanya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang memahami hal ini kecuali orang-orang yang berakal. Nah, dari sini Ustaz Heri, dari penafsiran ini kita lihat kalangan salaf yatawaqqaf inda ayatillah, berhenti di hadapan ayat Allah, tidak melakukan tasybih, tidak melakukan tajsim, maknanya diserahkan kepada Allah. Tapi kalau kalangan khalaf tidak. Khalaf ini yang sekarang mengaku salah. Nah, Abul Hasan al-Asy'ari, Al-Imam Al-Maturidi, mereka begitu mendengarkan ayat Allah, biyadihil muluk, dalam genggamannya al-muluk, kerajaan, kekuasaan, baik yang lahir maupun yang maknawi. Maksudnya, yad di sini bukan tangan yang sebenarnya, tapi dalam kekuasaan Allah. Begitu juga wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, menggambarkan kebesaran keagungan Allah yang meliputi segala sesuatu. Begitu juga kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, segala sesuatu semua akan musnah kecuali wajah kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Ya bukan hanya wajah,
Karena kalau seandainya maksudnya yang Wajah. lahir, berarti nggak ada tangan, nggak ada kaki, cuma wajah doang kan? Iya. Makanya Al-Imam Ibn Jauzi, beliau seorang pengikut madhab Hambali. Beliau keturunan dari Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengecam orang-orang yang melakukan tashbih, tajsim, ya, yang menyerupai Allah dengan makhluknya dengan mengatasnamakan madhab salaf. Dia mengatakan madhab salaf tidak seperti ini. Madhab salaf itu berhenti, tidak mentakwil. Sedangkan yang mentakwil, mereka juga mempunyai dasar. Contohnya, ketika Allah berfirman, Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Orang yang berbaiat padamu, wahai Rasulullah, mereka sama dengan berbaiat pada Allah. Lalu Allah bilang, tangan Allah di atas tangan mereka, yadullah fauqa aydihim. Pada saat orang datang kepada Rasul mengatakan tangannya di atas tangan Rasul, lalu Allah bilang tangan Allah di atas tangan mereka. Kira-kira betul-betulan enggak? Enggak. Enggak. Maka ayat berikutnya menerangkan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Allah ridha pada orang yang beriman yang membaiat kamu di bawah pohon. Artinya Allah meletakkan tangannya di atas tangan mereka, Allah ridha kepada baiat mereka. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari, begitu pula Al-Imam Al-Maturidi mengatakan bahwa Allah itu bukan jisim seperti kita. Dia laisa kamitslihi syai'. Dan dia munazzahun aniz zaman wal makan. Allah maha suci dari tempat dan waktu, karena tempat waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu antara madhab salaf terdahulu para sahabat yang tidak mau berpanjang lebar berbicara, yang bertawakuf pada ayat-ayat tidak mentakwil, sebetulnya dengan madhab khalaf mereka bersatu. Yang berbahaya ini justru madhab yang mentajsim dan mentashbih. Mereka justru mentakwilkan Allah seperti makhluknya. Allah memiliki tangan tidak seperti tangan kita. Allah memiliki mata tidak seperti tangan kita. Allah subhanahu wa ta'ala duduk di atas arasnya. Bahkan mereka katakan, seperti yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah ceramah di satu mimbar, dia mengatakan Allah turun dari langit ke dunia, menuju dari langit ke langit dunia setiap sepertiga malam seperti turunnya saya dari atas mimbar saya. Dan Allah duduk di atas arasnya sebagaimana saya duduk di atas mimbar saya. Jadi bagaimana digambarkan Allah bertangan, bahkan dalam buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid Jawas, itu buku apa nih? Kalau nggak salah bahagia bersama apa? Atau hidup mulia bersama madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mengatakan Allah duduk di atas arasy, kemudian meletakkan kakinya di atas kursi. Nah, takwil seperti ini masuk dalam firman Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Orang-orang yang hatinya nyeleweng, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan juga apa? Juga untuk mentakwilnya dengan takwil-takwil yang mereka kehendaki. Nah, dasar mereka yang membedakan mereka dengan salaf, mereka kembali kepada riwayat dalam menafsirkan ayat. Padahal riwayat-riwayat ini banyak dipalsukan oleh sekian banyak seperti Ka'bul Ahbar dan lain-lainnya. Oleh karena itu mazhab Asy'ari sama Maturidi berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan iman, prinsip-prinsip keimanan, mereka tidak menerima hadis ahad sebagai apa? Pegangan. Tapi kalangan Wahabi takfiri menjadikan hadis ahad yang sifatnya dhanni untuk hal-hal yang meyakinkan. Oleh karena itu kita lihat Asy'ari Maturidi, mereka menolak hadis-hadis yang terdapat dalam buku-buku yang sahih yang bersifat ahad yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Nah, kalau dalam prinsip kalangan Wahabi takfiri, Ibn Bas dengan terang-terang menyatakan bahwa hadis ahad kita jadikan pedoman pegangan dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Nah, lahirnya faham-faham Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarannya, itu kan dalam buku Perjanjian Lama. Masuk dalam hadis yang dipalsukan oleh kalangan-kalangan orang-orang Yahudi. Itu dijadikan pegangan bahwa Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan apa? Dengan gambarannya. Maka kalau kalian memukul manusia, jangan pukul wajahnya karena wajah itu mirip Tuhan. Kan bahaya sekali. Nah, ini yang ditolak oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang ditolak oleh Al-Imam Al-Maturidi, dan ini juga ditolak oleh kalangan salaf as-salih terdahulu, yang tidak menerima sama sekali takwil-takwil batil seperti ini, karena mereka mengatakan kami hanya berhenti di hadapan ayat, beriman sebagaimana yang Allah bacakan pada kami, tapi hakikatnya
Allah yang tahu. Karena tidak mungkin kata-kata kalimat yang biasa dipergunakan untuk manusia dapat menggambarkan kebesaran keagungan Allah. Jangan jauh-jauh Mas Iman. Kalau orang ditanya mengenai jiwanya, bentuk rupanya bagaimana? Nggak tahu. Ruhnya, nggak tahu. Atau kalau seandainya seorang ingin mengungkapkan cintanya yang bergelora kepada kekasihnya, bisa nggak? Yang bisa diucapkan dia mengatakan apa? Kata-kata merupakan benda mati. Sedangkan cinta, perasaan merupakan perasaan yang bergelora, yang tak berhenti. Bagaimana mungkin saya dapat mengungkapkan cinta saya dengan kata-kata yang mati? Apalagi menggambarkan kebesaran keagungan Allah. Maka Allah berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Kalau seluruh pohon di bumi, seluruh hutan yang ada di atas muka bumi ini dijadikan sebagai pena, lautan yang ada, Pacific Ocean-nya, Atlantic Ocean-nya, Indian Ocean, dan semua lautan yang ada dijadikan sebagai tinta. Dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat untuk menulis, mencatat kalimat Allah. Kalimatnya nih. Artinya menggambarkan makhluknya. Kalimat Allah tidak akan berakhir. Tapi pohon-pohon tersebut akan hancur, lautan akan kering. Nah kalau kalimatnya saja tak tertulis, tak terungkapkan dengan pena-pena yang diambil dari seluruh pohon yang terdapat di muka bumi ini, tintanya adalah lautan. Ditambah lagi 7 kali lipat, bagaimana mungkin akal kita yang kecil ini mampu untuk mengungkapkan kebesaran keagungan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Nah as-salafus salih menjadikan ayat muhkamat sebagai pegangan, ayat mutasyabihat dikembalikan kepada ayat muhkamat, dan mereka berhenti, tidak mau berlangkah jauh. Sedangkan kaum salaf, mereka mentakwil ayat-ayat Quran yang kata-katanya menunjukkan keserupaan Allah dengan makhluknya, dengan mempergunakan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, qul huwallahu ahad, Allahus samad, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Begitu dengan ayat juga, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau kebersamaan tempat dan ruang, mustahil Allah bersama makhluknya dimanapun mereka berada. Tapi kebersamaan rahmatnya, ilmunya, kekuasaannya, dan akal kita ini sempit untuk dapat memahami semua ini. Jadi akidah salaf yang sebenarnya berhenti pada apa yang mereka tidak mampu dan tidak kuasa. Beriman pada titik itu. Beriman pada saat itu. Tidak mentakwil, tidak mentajsim. Bisa dibaca dalam tafsir At-Tabari, bagaimana Ibnu Abbas, bagaimana Sayyidina Umar, dan lain sebagainya. Sayyidina Umar melarang orang untuk memperdebatkan masalah ini. Dan ini bukan hal yang bakal ditanya di hari kemudian nanti. Rasulullah mengajarkan Islam, iman, ihsan, setelah itu berjuang, berniaga. Bangun ekonomi kalian, berjuang di jalan Allah, tegakkan keadilan, amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian taburkan rahmat. Itu misi umat Nabi kita yang sebenarnya. Tapi kalangan Khawarij yang baru ini, yang dipimpin oleh Wahabi Takfiri, telah berhasil mencabik-cabik umat Islam, memporak-porandakan persatuan mereka. Ini yang mendorong lahirnya pertemuan Qrazni untuk menyatakan Ahlus Sunnah yang sebenarnya itu, yang mengikuti pandangan Abul Hasan al-Asy'ari, Imam al-Maturidi, begitu pula yang mengikuti para a'immah salaf as-salih. Bukan salaf menurut apa? Mereka. Nah sebagai penutup dalam masalah ini, orang-orang Wahabi mengatakan Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari telah bertobat. Buktinya apa? Dia mengarang buku Al-Ibanah. Mengarang buku Al-Ibanah. Nah, yang dalam isi buku tersebut semuanya mirip dengan akidah salaf ala Wahabi Takfiri. Yang menggambarkan Tuhan mirip dengan apa? Dengan makhluk. Al-Imam Ibn Asakir mengatakan bahwa buku tersebut kalau benar ditulis oleh Imam Asy'ari. Imam Asy'ari pada masa permulaan beliau tampil. Seperti Imam Az-Zahabi, ya, mengarang buku Al-Ulu, ya, itu menggambarkan juga diri sebagai seorang mujassim pada masa permulaannya. Lama-kelamaan, ketika wawasannya mulai berkembang, Imam Abul Hasan Asy'ari bergabung dengan Mu'tazilah. Kemudian pada akhirnya dia merasa bergelisah, dia keluar dari Mu'tazilah. Dia tinggalkan kelompok-kelompok Mujassimah, bergabung dengan Mu'tazilah, kemudian keluar dari Mu'tazilah, dia berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Peran akal diberdayakan,
hadis-hadis yang menyimpangkan ayat Allah, memberikan penafsiran-penafsiran yang dangkal juga ditinggalkan, hingga lahirlah pemikiran-pemikiran Abul Hasan al-Asy'ari yang mirip dengan Imam Maturidi. Jadi buku Ibanah tersebut seandainya benar seperti ucapan Ibn Asakir yang dekat jaraknya dengan Abul Hasan al-Asy'ari, mengatakan bahwasannya itu ditulis pada masa permulaan. Tetapi ada lagi yang mengatakan bahwa buku tersebut palsu, ditulis oleh kalangan mujassimah mengatasnamakan Abul Hasan al-Asy'ari, mengingat pengikut Abul Hasan al-Asy'ari begitu banyak. Dan Abul Hasan al-Asy'ari siapa? Cucu dari Abu Musa al-Asy'ari. Cucu dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah, karena dia banyak pengikutnya, maka kalangan Wahabi sering mengatasnamakan seseorang. Contohnya, saya baca buku Aqidah Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang sufi kan? Pada lembaran pertama kedua, ya, saya temukan semua ucapan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tahu-tahu mulai masuk lembaran berikutnya, isinya Tuhan duduk di atas arasy, arasy terbuat dari rubi. Ya, ini sama sekali bukan mewakili pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi karena Syekh Abdul Qadir Jilani pengikutnya begitu banyak dan dia seorang sufi, maka sengaja mereka menggunakan buku ini. Saya punya buku ini di rumah dalam bahasa Indonesia dan dicetak oleh Serambi. Maka saya bilang pada pihak Serambi, kenapa kamu cetak buku ini? Mengatasnamakan Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi isinya justru wal'iyadzubillah kebohongan. Nah, ini yang dikatakan oleh ulama-ulama di Grozny, terjadi distorsi. Pemalsuan buku-buku klasik mengatasnamakan ulama-ulama dahulu kala, padahal sebetulnya itu semua kebohongan atas nama mereka. Nah Ustadz, kita kan kadang-kadang nyari referensi buku tuh susah Ustadz. Nyari buku ini nggak tahu dipalsuin segala macam. Kayak contohnya waktu dulu pernah kejadian di rumah Ustadz ya. Iya. Buku apa saya lupa judulnya. Cetakan baru tuh ternyata hilang 1 halaman dibanding cetakan lama ya Ustadz ya. Kita jadi bingung Ustadz, mau nyari buku yang baru segala macam, kita takut salah Ustadz. Akhirnya kita berkecimpung ya di situ lagi Ustadz. Gimana tuh solusinya? Dalam Maktabah Syamilah saja, kita lihat video Al-Quran banyak yang tidak dimasukkan. Itu biasa. Tangan-tangan kotor ini melakukan permainan untuk mengubah buku-buku klasik, itu biasa. Kita nggak perlu heran sama sekali. Oleh karena itu Allah tidak jadikan buku-buku yang ditulis oleh manusia sebagai pedoman yang terjamin. Tapi Allah jadikan Quran. Nah, kalau orang berpegang pada Quran, memahaminya dengan mengaitkan ayat-ayatnya di bawah bimbingan ulama yang soleh, datang ke hadapan Allah. Waktu ditanya apa yang kamu lakukan ini, apa dasar pegangan kamu? Ya Allah, sebagaimana perintahmu, saya kembali kepada kitabmu yang kau jadikan sebagai tolak ukur. Dengan orang yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya ikut buku fulan, imam fulan, tulisan fulan. Kira-kira yang bakal selamat di hari kemudian nanti siapa? Yang ikut firman Allah. Kalau kita ikuti Quran ada perintahnya. Kalau ikuti buku-buku yang lain Tidak ada. Oleh karena itu dengan rasa hormat kita terhadap para ulama pengumpul hadis ya, seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, termasuk juga Imam Ahmad bin Hambal yang namanya sering dipergunakan oleh kalangan salafi. Para Imam Ahmad bari daripada ucapan-ucapan mereka. Ini kesaksian Ibn Jauzi. Ibn Jauzi bukan sembarang orang, di samping seorang terkemuka, terkenal yang paling menonjol dari kalangan pengikut Imam Ahmad bin Hambal, dia juga merupakan cucu dari Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang ingin lihat, ada buku kita punya namanya Daf'u Syubahit Tashbih bi Akuffit Tanzih, menolak ya, syubhat tashbih yang menyerupakan manusia dengan Allah dengan makhluknya dengan tangan-tangan yang mensucikan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini buku amat menarik, kan ditulis oleh seorang tokoh yang berasal dari kalangan pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata dia menolak berbagai macam takwil-takwil yang menyerupai Allah dengan makhluknya. Bahasa apa tuh Ustaz? Bahasa Arab. Nanti kalau bisa memang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau dibacakan dalam apa? Dalam kajian-kajian kita kan. Jadi tidak perlu bingung. Kalau kita menjumpai dalam buku Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai atau Ashabus Sunan, ya, kemudian ada hal-hal yang membingungkan kita, kembali pada Quran. Kalau kita nggak bisa langsung, tanya pada orang-orang yang ahli. Dengan ini kita akan temukan kebenaran yang cerah dan terang benderang. Tapi kalau kita menggiring Al-Quran kepada riwayat, ini yang berbahaya.
Jadi Allah berikan kita pedoman, kalau pedomannya nggak bisa dijadikan pegangan tolak ukur, bagaimana kita bisa apa? Bisa mengikuti kebenaran dan petunjuk Allah SWT. Lalu apa firman Allah dapat dipercaya kalau Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin? Ya. Itulah kitab yang betul-betul tidak terdapat keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk untuk orang yang bertakwa. Kalau Allah Subhanahu wa taala kita yakini firman-Nya merupakan kebenaran, lalu kenapa kita merasa ragu terhadap Al-Qur'an? Kira-kira bahasa Al-Qur'an sama buku-buku hadis lebih mudah mana? Al-Quran. Lebih mudah Al-Quran. Dan semua ulama hadis bersepakat bahwa kumpulan buku hadis ini lafadznya diriwayatkan dengan maknanya dari Rasulullah, lalu mereka yang mengubah dengan bahasa mereka. Itu 99,9%. 99,9% itu diriwayatkan dengan maknanya. Nah, orang di saat mengungkapkan dengan maknanya, ada kemungkinan salah apa enggak? 0,1%-nya apa sih? Yang dikatakan 0,1. bahwa hadis yang mutawatir itu cuma satu kan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tapi itu pun masih ada perbedaan, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Ada muta'ammidan, ada yang tidak menyebutkan muta'ammidan. Jadi kita lihat dari 200.000 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Manawi dan dihitung, yang berulang tidak berulang, ternyata hadis yang mutawatir, lafadz dan maknanya sama cuma satu. Itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu kalau seandainya muta'ammidan ini kita toleransi, karena ada yang tidak menyebutkan muta'ammidan. Kenapa sampai sahabat berhati-hati? Diminta 2 saksi dalam meriwayatkan hadis, kemudian disumpah jangan sampai mereka berbohong atas nama Nabi. Jadi kalau kita lihat Quran pedoman yang tidak meragukan tanpa mengabaikan para imam yang menjadi pendahulu kita. Tetapi mereka bukan orang-orang yang maksum. Oleh karena itu kita sependapat dengan ulama-ulama di Quruzdi yang menyatakan bahwa Ahlus Sunnah itu mereka yang mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Maturidi dalam pemikiran yang mensucikan Allah, yang tidak sama sekali menggambarkan dalam gambaran-gambaran makhluknya, yang punya sikap toleransi, yang melakukan wasatiyah, bersikap adil, membersihkan agama dari kebohongan, dari pemalsuan, dari takwilnya orang-orang yang bodoh. Kita sependapat. Tetapi kita ingin betul-betul menggunakan nama Islam sebagai ikatan di antara kita. Nah, kita ajak ulama-ulama Wahabi, takfiri, untuk meninggalkan sikap takfir. Berdialog, membuka diri. Kalau mereka masih gemar mengkafirkan orang, ya berarti mereka bukan golongan Islam lagi sudah. Bukan golongan Begitu juga kalangan-kalangan Syiah. Kita ajak berkumpul sama-sama, kita dialog. Kemudian kita ajak mereka untuk menanggalkan kata-kata kotor, cacian, makian. Terhadap siapapun, terhadap orang musyrik saja, tidak diajarkan dalam agama, apalagi terhadap kehormatan Nabi kita Muhammad SAW, istrinya Nabi. Kalau mereka di muka umum melakukan hal seperti ini, jalankan hukuman, kenapa pusing-pusing? Tugas kita mengajak berdakwah, kita bukan mengajak orang jadi Syiah, atau mengajak orang untuk jadi Salafi, atau menjadi Maturidi atau Asy'ari, karena Imam Abul Hasannya sama Imam Maturidi mengajak semua kepada Allah dan Islam. Mengajak kepada Rasul. Oleh karena itu saya tidak mau ada pengkerdilan. Jadi bukan mengajak orang masuk Syiah atau masuk Salafi, tidak. Tapi mengajak orang bersatu dalam Islam dengan prinsip-prinsip yang jelas, Quran yang begitu gamblang, ketauladanan Rasul yang begitu indah. Nah, kita ajak orang-orang dari kalangan Syiahnya, dari kalangan Wahabinya, dari semua kalangan, dan sikap kita jelas, tidak melakukan generalisir. Yang menyeleweng, yang menyimpang, mau dari Syiah, mau dari Ahlus Sunnah, mau dari kalangan Sufi, mereka menyimpang. Yang benar dari kalangan manapun juga benar. Oleh karena itu disebutkan Sufi yang murni. Karena ada kalangan Sufiyah juga yang wal'iyadzubillah menyelewengnya luar biasa. Iya, ada kata-kata Sufi Iya, yang murni. sampai seorang mursyid di Mesir, saya tahu betul. Dia mengatakan kamu tuh kalau ingin sholat jangan kamu membayangkan Allah. Bayangkan guru kamu, karena guru kamu yang tahu Allah. Betul-betul. Jadi bagaimana tarekat-tarekat sufi yang bermunculan di Mesir itu memperdagangkan agama, memperbudak manusia, dan membodoh-bodohi mereka. Sampai mereka mengatakan kamu tuh harus seperti jenazah yang dimandikan.
dibolak-balikin, dibersihkan, kamu harus terima. Kamu harus ikut guru kamu seperti ini, tidak boleh bantah. Ini salafi, cuma lain modelnya. Betul enggak? Kalau orang dikendalikan seperti ini, bahaya enggak? Bahaya. Jadi tetap sufi yang bersih, yang sesuai dengan aturan petunjuk Allah. Nah, Al-Imam Junaid itu murid Al-Imam Abul Harith Al-Muhasibi. Abul Harith Al-Muhasibi ini terkenal sebagai seorang yang soleh dan hidupnya bersih sampai dia keluarkan semua harta warisannya karena dia tahu bercampur dengan barang kotor. Dia tidak mau makan sama sekali. Sampai dia mengarang buku namanya Al-Kasab, menjaga usaha yang bersih. Dan dia mengarang buku Risalatul Mustarsyidin, yang mengajak orang kembali kepada Allah, kepada sunnahnya, melembutkan hati. Dan dia guru daripada Al-Junaid rahimahullah. Dan Al-Junaid betul-betul mengakui gurunya luar biasa. Dan dia mengarang buku yang menegaskan bahwa akal dan Al-Quran itu berdampingan. Jadi akal sama Al-Quran tidak akan mungkin bertentangan sama sekali. Oleh karena itu, sampai ketika itu pada masa Imam Ahmad bin Hambal, orang mengatakan bahwa dia berbicara dengan pembicaraan malaikat. Kebersihan hidup, kelurusan, nah ini yang tidak disukai sama orang. Betul enggak? Tapi kalau orang nunduk-nunduk, menyenangkan orang lain, memberikan fatwa yang menyenangkan para penguasa, para pejabat, jangan berdemo terhadap kebatilan, itu yang disukai. Baik Ustaz. Kita jeda dulu barangkali. Oke, baik, kita jeda dulu ya, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Nanti kita akan kembali lagi. Barangkali Anda boleh mau bertanya, silakan, kami tunggu.